Perkenalkan, nama saya Jiska Diani Putinila. Saya dari kelas 12 MIA. Hari ini saya akan bawakan renungan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Bapa atas segala berkat kasih karunia pada kami Bapa. Pada hari ini Jessica akan bawakan renungan. Tolong kau berkati kata-kata Jessica supaya setiap perkataan yang akan Jessica katakan itu semua boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing dan dapat menguatkan iman kami Bapa. Bapa, semuanya kuserahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Amin. Nah, renungan yang saya bawakan pada hari ini itu saya ambil dari Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 kepada jemaat di Sardis. Nah, jadi setelah kita baca kitab Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 ini, apa sih yang bisa kita lihat, kita dengar, pegang dan rasakan? Nah, jemaat Sardis ini adalah jemaat yang hampir mati dan orang-orang di sana sangat congkak dan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka tenggelam dalam kemabukan rohani, mereka hanya menikmati kemewahan, kekayaan, dan reputasi yang baik di masyarakat, padahal mereka sendiri tidak layak dengan reputasi tersebut. Sardis sendiri sering disebut benteng pertahanan yang kokoh dan hebat. Dia pun terletak di dekat tebing dan jurang yang curam dan tempat yang letaknya dikelilingi gunung tinggi dan sulit diserang musuh. Nah, karena hal inilah tempat ini pun sering dijadikan tempat pertemuan raja, pejabat militer, dan para pedagang. Raja Sardis juga percaya pada hal-hal mistik. Ia seorang yang sombong, angkuh, dan terlalu percaya diri bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan kejayaan Sardis. Karena keangkuhan dan kepercayaan diri yang sangat tinggi tersebut, ia pun menyerang Persia dan harus melarikan diri karena memang Persia itu terlalu kuat. Mereka mengepung Sardis diam-diam saat malam hari dan berhasil menaklukkan kota tersebut. Nah, kita bisa lihat ayat yang ketiga, Tuhan akan datang seperti pencuri. Nah, kita tidak tahu kapan dan di waktu kapan Tuhan akan datang tiba-tiba. Seperti Sardis yang sangat angkuh dan sombong tersebut yang dapat dihancurkan oleh Persia hanya dalam satu malam. Dan secara tidak langsung, Persia ini melambangkan nubuatan firman Tuhan yang akan datang diam-diam seperti pencuri, dan Persia yang menyerang Sardis pada malam hari secara tiba-tiba. Sardis pun yang penuh kekuasaan dan kejayaan dalam keadaan lengah dan tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya pun hancur dalam satu malam oleh karena kesombongan dan keangkuhannya tersebut. Dan selanjutnya, situasi dan suasana yang menjadi latar belakang perikop ini adalah sebuah perintah. Selanjutnya, apa yang digambarkan tentang tokoh yang dikerjakan. Nah, kita bisa baca Wahyu 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Di sini ada roh Allah, yaitu Dia yang mengetahui segala hal yang kita lakukan. Dan ada jemaat Sardis. Tuhan selalu mengingatkan jemaat Sardis dan kuatkan apa yang masih ada sehingga mereka tidak semakin terjerumus pada hal yang sudah mereka lakukan. Dan di sini ada Tuhan. Tuhan digambarkan maha kasih dan pengampun. Tuhan mengingatkan umatnya yang tersesat di jalan yang salah agar mereka bertobat ke jalan yang benar. Dan ada Raja Sardis. Raja Sardis adalah orang yang sangat angkuh, bebal, sombong, percaya hal-hal yang mistis, dan selalu mengandalkan diri sendiri. Sedangkan kita diingatkan untuk selalu waspada dan berjaga-jaga agar saat Tuhan datang yang kedua kali, kita sudah siap. Nah, selanjutnya ada lokasi dan tempat cerita tersebut. Nah, cerita tentang jemaat Sardis ini
ada di kota benteng yang kokoh, di bukit yang tinggi dan terjal, ada di lembah Hermus, ibu kota Lydia, dan ada jalan sempit menjorok ke arah selatan, ada celah miring dinding baru, dan ada tempat Persia. Selanjutnya keterangan waktu. Di sini kita bisa baca Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, di sini sudah tertera jelas keterangan waktu, ada kata datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. Berarti ada keterangan waktu datang dan pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. Selanjutnya kata-kata yang diulang. Yang pertama ada kata ketujuh, itu diulang 2 kali. Dan kata engkau diulang 5 kali. Mati diulang 2 kali. Allah diulang 2 kali. Aku diulang 7 kali. Namanya diulang 2 kali. Dan kata-kata kecilnya itu di Wahyu 3 ayat 1-6 ada dan, sebab, karena, telah, tetapi, tidak, dengan, adalah, melainkan, dan siapa. Selanjutnya konteks dekat dan konteks jauh yang terjadi sebelum dan sesudah teks, berarti konteks dekat. Tuhan menyampaikan pesannya kepada jemaat-jemaat untuk bertobat karena waktunya sudah sangat dekat. Tuhan ingin agar anak-anaknya dan hambanya tidak tersesat di jalan yang salah dan terbelenggu oleh dosa, karena upah dosa adalah maut. Tuhan mengasihi umat-umatnya, dan oleh sebab itu ia selalu menekankan kata bertobatlah. Dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, yang mana kata-kata ini ditekankan berulang kepada 7 jemaat, yang berarti hal ini lebih dari extremely. Dan Tuhan selalu memberikan imbalan ataupun rewards bagi barang siapa orang yang menang dan menerima karunia keselamatan, yang mana hal ini akan menjadi penyemangat bagi umatnya agar semakin dan semangat dan berpegang teguh akan janji-janji Kristus. Selanjutnya konteks jauh. Saya kutip dari Markus 13 ayat 26, Matius 24 ayat 30, Lukas 21 ayat 27, dan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Yaitu mereka memiliki kesamaan makna, arti, yakni bahwa Tuhan Yesus Maha Kasih, ialah yang menyelidiki dan tahu isi hati manusia, ia yang menguji hati manusia dan membalas setiap orang menurut perbuatannya saat penghakiman tiba. Dan kita harus berjaga-jaga dan bersiap sedia, karena tidak tahu pada waktu manakah pada malam hari Yesus akan datang seperti pencuri, dan ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Dan agar genaplah kitab suci itu, dan bagi yang menang dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Kristus menggunakan awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Allah lakukan dan kehendaki? Allah menekankan agar umat-umatnya segera bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan menugaskan Roh Kudus untuk meneguhkan hati dan membawa jiwa-jiwa yang hampir mati untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran yang hidup, tidak ada seorang pun yang masuk kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Karena bukan kita yang memilih, tetapi Yesus sendirilah yang memilih dan menghendaki kita untuk memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan dari Yesus. Selanjutnya,
Di ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, kapan dan bagaimana jemaat Sardis mengetahui bahwa mereka telah menerima dan mendengarnya. Jemaat Sardis mengetahui dan menerima dan mendengarnya itu karena, mari kita baca Wahyu 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sejak ada tertulis, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Selanjutnya, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Di sini disebutkan Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Apakah hal ini literal ataukah simbol? Hal ini merupakan sebuah literal dan bukan simbol, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, Persia secara tidak langsung melambangkan nubuatan firman Tuhan yang akan datang diam-diam seperti pencuri, dan Persia yang menyerang Sardis pada malam hari secara tiba-tiba, dan Sardis yang penuh kekuasaan dan kejayaan dalam keadaan lengah dan tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya pun hancur dalam satu malam oleh karena kesombongan dan keangkuhannya. Dan hal ini memang benar-benar literal dan akan terjadi. Mari kita baca ayat yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dan kita akan bandingkan dengan ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Di ayat 2 dikatakan, sebab tidak ada satupun dari kerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tetapi di ayat yang keempat, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan bersama Allah. Dan apakah beberapa orang ini tidak didapati sempurna di hadapan Allah? Karena di ayat 2 berkata tidak ada satupun. Mari kita lihat. Sebenarnya bukannya tidak ada satupun, tetapi kita bisa lihat bahwa keterangannya bertuliskan jemaat ini hampir mati, yang berarti masih ada beberapa orang yang menuruti perintah Tuhan. Dan kata tidak ada satupun ini diartikan untuk jemaat Sardis yang sudah mencemarkan pakaiannya ataupun yang sudah mati. Jadi ini ditujukan untuk orang yang sudah mati tersebut. Pesan utama bagi jemaat Sardis, agar jemaat Sardis ini mau bertobat dan menuruti perintah dan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan dan menyemangati agar mereka bangun dan menguatkan hati, dan agar mereka tidak semakin menjadi jemaat yang mati. Walaupun Tuhan sendiri tahu bahwa tidak ada satupun pekerjaan jemaat Sardis yang sempurna di hadapan Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan yang sama, dan bagi mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan bersama-sama dengan Allah, dan Allah akan memberikan kehidupan yang kekal, dan akan mengakui namanya di hadapan Bapakku, dan di hadapan para malaikatnya bagi barang siapa orang yang menang. Pesan bagi orang yang mendengarkan. Bagi orang yang menerima dan mendengarkan firman Tuhan, untuk jemaat Sardis yang sudah membaca firman Tuhan ini, diingatkan untuk menuruti perintah Tuhan yang telah diberikan, dan bertobatlah karena Tuhan masih membukakan pintu surga untuk orang-orang yang percaya. Dan siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jika kita dengan sepenuh hati memberikan hidup kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal, di mana manusia saat ini hidup dalam keberdosaan
dan hanya suam-suam kuku dalam menyembah Tuhan. Di mana Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita manusia dalam dosa dan memberikan kita kehidupan untuk lahir baru dan terus diperbaharui setiap harinya agar kita tidak menjadi manusia yang mati. Kita tidak boleh berpikir karena kita manusia wajar jika berbuat dosa, karena hukuman dosa adalah maut. Ini benar-benar terjadi, dan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia adalah 100% manusia dan 100% Allah yang menjadi guru bagi manusia untuk mengajarkan manusia yang terbelenggu oleh dosa agar mereka bisa hidup dalam kebenaran Kristus dan menjadi semakin serupa dengan gambar Allah dan karakter Kristus sendiri. Pesan utama yang menyatakan atau mengingatkan tentang Kristus. Kita sebagai umat percaya haruslah mencerminkan kepribadian dan karakter Kristus agar kita semakin serupa dengan Kristus sendiri. Tuhan Yesus mempersatukan setiap orang yang percaya di dalam satu persatuan yang kudus. Yesus adalah pemilik gereja yang tetap bekerja melalui rohnya di tengah-tengah jemaatnya. Oleh karena itu, tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Semuanya yang terjadi di dalam gereja jemaat, Tuhan mengetahui semuanya. Ingatlah bahwa semua milik Tuhan dan diri kita adalah milik Tuhan. Dan rawatlah tubuh kita, mental maupun rohani, agar selalu bertumbuh dan semakin serupa dan segambar dengan Allah. Selanjutnya, aplikasi khotbah. Kita harus semakin bertumbuh dalam iman dan harus menjaga kemurnian iman kita agar tetap suci, dan kita harus selalu bersiap sedia agar saat Yesus datang untuk yang kedua kali kita sudah siap. Dan kita harus selalu melayani Tuhan. Mungkin kehidupan bekerja kita saat ini semakin lemah karena adanya pandemi COVID-19 yang mana kita harus beribadah secara online dan secara tidak langsung. Hal itu memengaruhi pertumbuhan iman kita. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Demikianlah renungan yang telah saya bawakan. Kita akan tutup renungan kita dengan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas segala berkat kasih karunia yang pada kami Bapa, yang pada hari ini Jessica telah menyelesaikan renungan. Tolong Kau sertai sehingga renungan Jessica ini dapat menguatkan hati kami masing-masing dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Bapa berkati juga kami sehingga kami semakin hari demi hari kami semakin bertumbuh dalam iman, dan tolong Kau berkati kuatkan hati kami Bapa sehingga kami dapat boleh semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Bapa, semuanya diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.